Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa media yang dapat kita gunakan untuk pembelajaran trigonometri. Nah, media yang digunakan ini nanti akan disusun berdasarkan beberapa KD yang ada di sini. Nah, yang pertama itu nanti ada media untuk teori, dan yang kedua ada media untuk latihan soal. Untuk media yang teori itu bisa menggunakan LKS atau lembar kerja siswa. Kemudian yang kedua itu ada PowerPoint atau PPT. Dan untuk media yang latihan soal kita bisa menggunakan board game The Labyrinth of Trigonometry. Baik, yang pertama ada LKS atau lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa ini disusun berdasarkan KD yang tadi di awal sudah dijelaskan. Selain itu, LKS ini berbasis Problem Based Learning atau PBL dengan pendekatan saintifik. Untuk penggunaan LKS bisa digunakan secara individu maupun secara berkelompok. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat isi dari LKS ini. Baik, ini untuk lembar kerja siswa pada materi trigonometri. Di halaman awal ini terdapat tempat untuk menuliskan nama, kelas, beserta nomor absen. Kemudian di dalam LKS ini berisikan petunjuk penggunaan LKS. Kemudian ada kegiatan 1 sampai dengan kegiatan 5 beserta ada catatan tambahan untuk perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Pada kegiatan 1 itu membahas tentang ukuran sudut. Pada kegiatan kedua membahas perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kemudian pada kegiatan 3 sampai dengan kegiatan 5 membahas perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat pada kegiatan yang kedua. Pada kegiatan kedua ini membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Pada kegiatan itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada tujuan. Tujuan ini berisikan tujuan yang harus dicapai siswa dalam kegiatan ini. Kemudian ada apersepsi yang bertujuan agar siswa mengingat materi yang sebelumnya telah diajarkan. Kemudian ada ayo mengamati, itu siswa dituntut untuk mengamati sebuah kasus atau sebuah masalah. Kemudian pada ayo menanya terdapat pertanyaan yang terkait dengan masalah tersebut. Kemudian yang berikutnya ada ayo menggali informasi. Di ayo menggali informasi ini siswa dituntut untuk menemukan informasi-informasi yang ada pada masalah tersebut. Kemudian pada ayo menalar ini siswa dituntut untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Seperti ini. Oke, yang terakhir pada bagian ini adalah ayo berbagi informasi. Nah, pada ayo berbagi informasi, siswa dituntut untuk menarik sebuah kesimpulan dari setiap kegiatannya yang nantinya dituliskan di sebelah sini dan informasi tersebut dibagikan ke teman-temannya. Kemudian untuk mengukur apakah siswa tersebut menguasai konsep pada setiap kegiatannya, disediakan latihan soal pada setiap akhir kegiatan yang terdiri dari 1 sampai 2 soal. Oke, itu tadi penjelasan untuk LKS atau lembar kerja siswa. Sekarang kita lanjut yang kedua, ada PPT atau PowerPoint. Nah, PowerPoint di sini bertujuan untuk memudahkan guru dalam menyimpulkan setiap kegiatannya. Jadi, guru tidak perlu lagi menuliskan di papan tulis, jadi hanya cukup dengan menampilkannya di slide PowerPoint. Nah, untuk contoh, misalkan pada kegiatan 1. Pada kegiatan 1 ini terdapat ayo berbagi informasi. Nah, pada ayo berbagi informasi ini terdapat kesimpulan yang harus disimpulkan siswa. Jadi untuk menyamakan kesimpulan, guru tidak perlu menulis di papan tulis, hanya perlu menampilkannya di slide PowerPoint. Jadi seperti ini. Kemudian untuk contoh lagi, pada kegiatan kedua juga terdapat kesimpulan yang bisa ditayangkan guru seperti ini. Oke, itu tadi penjelasan dari PowerPoint atau
PPT. Kemudian sekarang kita lanjut. Yang ketiga ada board game The Labyrinth of Trigonometry. Nah, tadi kan siswa sudah belajar tentang trigonometri, menguasai konsep dengan berbantuan LKS dan PowerPoint. Sekarang siswa perlu melatih skill mereka dalam mengerjakan soal-soal trigonometri. Untuk itu diperlukan latihan-latihan soal yang dikemas secara menarik, yaitu bisa menggunakan board game The Labyrinth of Trigonometry. Untuk penjelasannya, mari kita unboxing saja board game The Labyrinth of Trigonometry. Bisa dilihat ini packing dari board game The Labyrinth of Trigonometry. Baik, coba kita langsung buka saja. Dalam board game ini nanti kita akan mendapatkan sebuah peta. Ini merupakan peta dari labirin. Kemudian kita juga akan mendapatkan tempat untuk meletakkan kartu seperti ini. Kemudian kita juga akan mendapatkan buku petunjuk penggunaan. Kemudian kita akan mendapatkan kartu soal. Kartu soal ini terdiri dari 3 tipe. Kemudian yang terakhir kita juga akan mendapatkan pion seperti ini. Nah, pion-pion ini terdapat 6 buah. Kan saya jelaskan secara singkat cara bermain board game The Labyrinth of Trigonometry. Nah, untuk yang pertama itu ada start, kemudian yang di sini ada ruang utama, kemudian untuk finishnya ada 6. Ini untuk finish orang pertama atau tim pertama ada 2. Kemudian untuk finish kedua. Kemudian yang ini untuk finish tim ketiga. Baik, untuk cara jalannya, misalkan kita dapat tim ketiga, kita orang pertama. Jadi kita nanti boleh keluar lewat sana atau boleh juga lewat sini. Terus untuk jalannya kita boleh ke samping atau ke depan, nanti untuk langkahnya sesuai dengan kartu. Jadi kita tidak dibatasi mau ke jalan kemana. Yang penting nanti kita bagaimana caranya kita sampai paling cepat masuk ke dalam ruang utama ini. Nah, misalkan si orang pertama 3A ini sudah masuk. Nah, untuk keluar ke sini dia tidak boleh langsung keluar, jadi harus menunggu temannya dulu, si 3B. Nah, kalau si 3B ini sudah masuk juga, nanti mereka baru boleh keluar. Nah, keluarnya misalkan 3A dulu. 3A kan berarti tim ketiga. Tim ketiga ada di finish di sini atau di sini. Jadi boleh ke sana atau ke sana. Nah, untuk jalannya juga terserah, tapi sesuai langkah. Nah, untuk arah ke sini dan ke sana, walaupun terlihat yang sana lebih jauh, yang sini lebih dekat, tapi sebenarnya untuk setiap kotaknya itu sama. Jadi jarak terpendeknya itu ada 14 kotak. Nah, gitu untuk cara mainnya. Nah, tim yang menang itu yang keduanya sampai terlebih dahulu di setiap finish. Untuk tadi untuk urutan bermainnya itu menggunakan boleh menggunakan soal siapa yang paling cepat dulu, atau boleh juga menggunakan dengan bom pimpa. Jadi terserah kesepakatan setiap kelompoknya. Oke, itu untuk cara bermain. Sekarang aturan untuk mengambil kartu-kartu pertanyaan. Nah, kartu-kartu pertanyaan ini memiliki beberapa langkah. Jadi untuk yang deret sini ini itu ada untuk 1 sampai 2 langkah. Kemudian yang di sebelah sini 3 sampai 4 langkah, dan yang sebelah sini 5 sampai 6 langkah. Nah, yang pertama itu ada pertanyaan tipe pertama itu tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kemudian yang pertanyaan kedua perbandingan trigonometri pada koordinat kartesius, dan yang jenis ketiga itu perbandingan trigonometri pada sudut berelasi. Nah, misalkan kita pada giliran itu mengambil yang pertanyaan tipe pertama. Kemudian untuk giliran berikutnya kita harus mengambil pertanyaan tipe kedua, dan yang terakhir nanti yang giliran berikutnya lagi
itu nanti kita mengambil pertanyaan yang tipe ketiga, begitu terus diulang-ulang. Jadi habis 1, 2, 3, terus nanti balik lagi ke 1, 2, 3. Nah, untuk langkahnya kita terserah boleh mau ambil yang mana. Kalau pengen cepet ya ambil yang 6, kalau nggak pengen cepet-cepet bisa ambil 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, tapi setiap kartu yang kita ambil itu punya konsekuensi. Jadi untuk kartu yang 1 dan 2 ini itu pertanyaannya itu mudah. Nah, kemudian untuk yang 3, 4 itu pertanyaannya itu soalnya sedang. Kemudian yang 5, 6 itu pertanyaannya tergolong sulit. Nah, jadi setiap kartu yang kita ambil itu punya konsekuensi sendiri-sendiri. Terus kalau tadi kita menjawab benar, nanti kita boleh melangkah sesuai langkah yang tertulis di sini. Nah, tetapi kalau kita menjawab salah, kita tidak boleh kemana-mana, jadi harus tetap di situ terus. Oke, itu untuk aturan main serta aturan pengambilan kartunya. Jadi itu tadi beberapa media yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran matematika, khususnya pada pembelajaran trigonometri. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.